إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Mengawali khutbah kali ini, tiada kata yang sepantasnya kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban yang ditetapkannya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berpendapat tentang hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjaga diri dari murka dan azabnya dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Takwa secara bahasa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah, melindungi, menjaga, menghalangi atau membuat penghalang.
Kata ittaqi berarti jadikanlah sebuah pelindung antara dirimu dan sesuatu yang berbahaya. Maka secara bahasa ittaqillah berarti jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai pelindung antara dirimu dan murkanya serta azabnya. Haitsuma kunta mencakup kata tempat apapun, keadaan apapun, waktu apapun. Maka ittaqillah haitsuma kunta artinya jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai pelindung dari murka dan azabnya di mana saja, apapun keadaannya dan kapanpun waktunya. Ketakwaan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Takwa bukan hanya saat di masjid atau saat dilihat orang, tetapi juga di saat kita sendirian di kamar, di kantor, atau bahkan di pasar. Inilah maqam muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan juga tidak boleh ditinggalkan karena alasan kondisi atau keadaan atau berubahnya status. Wujud ketakwaan saat diberi nikmat adalah syukur. Apapun itu bentuk nikmat yang Allah berikan, baik itu kekayaan, jabatan, kesehatan, maka sebagai wujud syukurnya adalah menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka kemaksiatan. Wujud ketakwaan saat diuji atau diberi musibah adalah bersabar dan ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan. Wujud ketakwaan saat terjerumus dosa adalah taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Maka wujud ketakwaannya jika pada posisi berdosa adalah bertaubat. Bahkan wujud ketakwaan di saat seorang hamba dalam keadaan bertakwa, yaitu meyakini bahwa semua ketaatan yang ia lakukan semata-mata hanya karena anugerah dan kasih sayang Allah terhadapnya. Tidak ada kemampuannya mencapai semua itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pencapaian kemuliaan manusia hakikatnya bukan banyaknya harta, tingginya jabatan, atau kekaguman manusia terhadapnya. Akan tetapi jika Allah mengakui bahwa dia adalah manusia yang mulia, dan itu dapat dicapai melalui ketakwaan, sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang kedua, hal penting dari hadis tersebut adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita di dalam sebuah kebun. Lalu aku melakukan segala sesuatu terhadapnya. Hanya aku tidak menyetubuhinya. Aku menciumnya, aku memeluknya, lain itu tidak. Maka hukumlah aku menurut apa yang engkau sukai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sepatah kata pun.
Lalu lelaki itu pergi. Umar berkata, sesungguhnya Allah memaafkannya jika ia menutupi perbuatannya dari dirinya, yaitu tidak menceritakannya. Pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kepergian lelaki itu. Kemudian beliau bersabda, panggil kembali laki-laki tadi untuk menghadapku. Lalu mereka memanggilnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Mu'adz mengatakan menurut riwayat yang lain, Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus baginya atau khusus bagi laki yang tadi, ataukah bagi semua orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal linnas kafah. Tidak, bahkan untuk semua orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilatis salawatu kafaratun lima bainahunna fa innallaha qala innal hasanat yudhhibnas sayiat. Salat-salat itu dijadikan sebagai penghapus dosa yang dilakukan di antaranya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna idza tanibatil kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, dapat menghapus semua dosa yang dilakukan di antaranya selagi dia menghindari dosa-dosa yang besar. Yang ketiga, wasiat Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, akhlak mulia adalah bukti ketakwaan. Ia adalah identitas keimanan yang terpancar keluar dari hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan akhirat nanti lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas ilal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang karimah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.